Halo semua, selamat datang di channel YouTube Himatika FMIPA UNS. Kali ini kita mau bahas tentang program studi matematika. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dan juga nyalain notifikasinya ya. Selamat menonton! Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Fatata. Perkenalkan, aku Krisna Sidik dari angkatan 2019, asalnya dari Sragen. Perkenalkan, nama aku Gozi Takia Alansori dari angkatan 2019, asal kotanya dari Bojonegoro. Aku Tetania Miftakul Zalasa, biasa dipanggil Teta, dari Matematika Angkatan 2020, asalnya dari Magetan. Matematika itu nggak susah sebenarnya, bahkan tingkatannya emang lebih tinggi daripada waktu SMA. Kayak pelajarannya kalau SMA kita lebih ke penerapan rumus-rumusnya atau teorema. Kalau di matematika nanti kita bakal mengenal teorema itu dari mana. Kalau mau dibilang susah ya nggak susah-susah banget, kalau dibilang gampang ya nggak gampang-gampang banget gitu. Tergantung dari teman-teman fokus materinya apa dan kesukaan materinya apa gitu. Kalau dibilang beda apa nggak sama SMA, menurutku agak berbeda sih, karena kita akan lebih belajar bagaimana sih matematika itu diaplikasikan, kemudian substansi dari matematika itu apa sih, kayak gitu. Kalau di matematika tuh kuliahnya pasti isinya cuma hitungan, ketemu angka terus, pasti mahasiswanya tuh kayak pintar ngitung gitu. Tapi kalau misalkan kalian udah masuk sendiri nih di matematika, kalian bakal ngebuktiin kalau hal-hal kayak tadi itu nggak sepenuhnya benar. Karena di matematika itu kalian juga belajar gimana itu logika, terus gimana caranya berpikir berurutan, dan gimana caranya berpikir logik. Jadi bisa dibilang di matematika itu nggak semuanya berhubungan sama angka, nggak berhubungan sama hitungan. Mungkin dari aku merasakan dari semester 1 sampai semester 4 ini, mungkin di awal-awal sih kayak masih banyak kayak buat hitungan-hitungan gitu ya. Nah, tapi semakin kesini kok aku ngerasanya kayak kok semakin menghilang hitungan-hitungan itu. Jadi kayak banyak teori-teori juga gitu loh. Jadi kadang yang buat pusing tuh kayak ya kayak gitu, nggak ada hitung-hitungan, terus ya isinya kayak huruf-huruf gitu, terus teori-teori yang abstrak gitu lah, kayak kalau dibayangin itu kayak gimana ya, nggak nyampe gitu kalau di kalau definisi ngebosenin itu mungkin kan buat matkul-matkulnya pun aku pun juga mungkin kalau menguasai pun juga nggak bisa terlalu dikatakan untuk menguasai gitu. Jadi mungkin lebih kayak banyak tantangan-tantangan gitu. Jadi nggak terlalu ngebosenin lah. Mungkin kalau bosennya tuh mungkin pas penyampaian materi saya gitu. Nggak ngebosenin sama sekali. Aku sendiri sih belum pernah ya yang namanya ngerasa bosen ataupun ngerasa jenuh. Soalnya tuh kita tuh nggak melulu tentang angka ya kayak tadi yang dibilang, karena kita di matematika itu juga belajar tentang pemrograman, belajar tentang pembuktian, dan yang paling penting tuh kita kalau kuliah di matematika, nalar kita tuh benar-benar diasah gitu. Jadi tuh mulai dari materinya pun nggak ngebosenin. Dan teman-temannya tuh juga asik-asik banget, mereka tuh solid dan enak banget kalau dibuat belajar, diajak belajar bareng gitu, jadi nggak bakalan bosen, dijamin. Biasanya ada yang namanya ASDOS. Nah, asisten dosen itu sendiri biasanya yang membantu dosen dalam mengajar waktu perkuliahan atau melaksanakan ujian-ujian. Nah, mungkin sesekali ASDOS bakal mengadakan semacam asistensi itu buat mengajar adik-adik kelasnya.
Nah, mengenalkan materi atau yang lainnya. Nah, itu bakal ada bimbingan sendiri dari asisten dosen. Cuman kalau untuk pembimbingan dari kakak tingkat belum terlalu banyak. Kalau masalah tentang bimbingan nih, kita itu kan dari beberapa mata kuliah yang memang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, itu memang ada asistennya kan. Nah, di saat asisten dari dosen tersebut, kita itu punya kesempatan atau punya waktu gitu untuk bimbingan sama kakak tingkatnya mengenai mata kuliah tertentu, baik itu sebelum ujian atau mungkin saat mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Kalau di matematika sendiri itu banyak sih keunggulannya, cuman ada satu nih yang buat aku merasa unggul banget dibandingkan dengan prodi yang lain, yaitu kalau di matematika itu nggak ada yang namanya praktikum atau membuat laprak. Jadi di matematika itu benar-benar kalian cuma belajar dan nanti ada ujiannya. Kalau mungkin di prodi lain kayak biologi, fisika, kimia, kalian akan mengenal yang namanya praktikum. Setelah praktikum terbitlah laprak, tapi di matematika itu nggak ada praktikum. Di prodi matematika ini kita kan istilahnya diajarkan untuk berpikir logis gitu. Jadi kalau kita di mata kuliah kan diajarkan untuk tentang algoritma. Jadi di sini juga kita belajar, nggak cuma belajar hitung-hitungan aja, tapi kita juga belajar logika gitu. Jadi kita selain dapat pelajaran mata kuliah yang ada di prodi matematika, tapi kita juga untuk logika kita juga terasa gitu. Cara berpikir kita yang runtut dan jelas itu juga bisa terasa gitu. Enggak ya ujiannya. Nah, kalau di matematika sendiri itu kan kalau secara substansi soalnya kita kan harus jawab pakai jawaban eksak ya. Jadi ya lumayan menguras otak. Tapi kalau teman-teman cermat sebenarnya materi yang disampaikan dan ujian-ujiannya itu memang punya garis linear gitu. Ya, bahasa matematika banget. Nah itu memang sesuai gitu loh, sesuai dengan materi yang diberikan seperti itu. Meski ada beberapa soal yang memang dia itu soal pengembangan. Mungkin kalau misalkan kalian nggak mau belajar, mungkin itu bakalan susah ya. Tapi kalau misalkan kalian itu mau belajar, pasti bisa kok. Karena tugas sama materi itu nggak beda jauh sama materi yang dikasih dosen di kelas. Kalau misalkan kalian masih nggak bisa juga, kalian bisa diskusi bareng teman kalian ataupun nanya ke kakak tingkat kalian. Nggak perlu takut karena kakak tingkatnya pasti baik-baik banget. Nah, kalau misalkan kalian udah bisa ngerjain tugas nih, pasti kalian juga bisa ngerjain ujiannya karena soal-soal yang ditugas sama soal-soal yang diujikan itu nggak beda jauh. Kalkulus itu kayak gimana ya, ngerasa sulit gitu. Kalau mata kuliah yang paling sulit di matematika itu tergantung orang masing-masing sih. Kalau aku sendiri, aku lebih suka matematika yang diaplikasikan. Jadi aku merasa susah banget kalau harus belajar kalkulus, mulai kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 3, dan bahkan kalkulus ubah banyak atau kalkulus lanjut. Kayak gitu. Nggak ada yang sulit. Asalkan kalian mau belajar dan berusaha pasti bisa kok. Untuk mata kuliah yang paling sulit ya, selama ini aku sebenarnya jujur belum pernah nih menemukan mata kuliah yang sulit. Itu tergantung niat pribadi sih. Jadi misal kalau tertarik dengan suatu matkul, excited terhadap suatu mata kuliah, itu kalian juga bakal senang untuk belajarnya, jadi nggak terasa sulit. Mungkin emang ada beberapa mata kuliah yang membutuhkan effort usaha lebih untuk mempelajarinya bagi aku. Contohnya tuh kayak unreal, analisis real, atau analisis kompleks. Menurutku sih ambis. Cuman mereka tuh ambisnya tuh nggak sendirian gitu, nggak individu. Mereka tuh ambisnya bareng-bareng. Jadi kalau misalkan ini nih kuliah daring kayak gini pun mereka tuh masih sering kayak meet virtual di luar
jam kuliah buat ngerjain tugas bareng ataupun belajar bareng. Jadi tenang aja, kalian kalau pintar pasti pintarnya bareng-bareng juga. Murni. Jadi selain kita memahami tentang bagaimana sih mata kuliah matematika atau pelajaran-pelajaran yang ada di matematika, kita juga harus belajar bagaimana mengkomunikasikan matematika itu sehingga produk-produk atau hasil-hasil karya dari matematika itu bisa diterima oleh bidang-bidang lain, bisa diterapkan oleh bidang-bidang lain, seperti itu. Hal yang harus dikuasain ya, mungkin ini lebih ke generalnya aja sih yang harus dikuasain mahasiswa pada umumnya. Mungkin sama kayak yang prodi-prodi lain atau jurusan lain, kalau di matematika tuh kita nggak cuma menulis rumus, menulis angka, kita juga bakal menulis dan banyak yang lainnya. Mungkin dari segi skill kepenulisan itu pasti dibutuhkan. Terus menurutku juga skill berbahasa sama skill komunikasi itu juga penting kalau di matematika, karena nantinya kita juga akan menjelaskan tentang apa hasil penelitian kita, terutama waktu sidang, skripsi. Menurut aku kuliah di matematika itu jujur ya, nggak sibuk sama sekali. Kalau di matematika soalnya kayak tadi kita nggak ada yang namanya laprak atau praktikum, itu yang buat waktu luang kita lebih banyak. Nah, justru aku malah menyarankan untuk mengikuti organisasi, soalnya kalau nggak mengikuti organisasi atau suatu kegiatan, nah itu kadang malah kita benar-benar ngerasain waktu luang kita itu banyak banget. Jadi malah aku nyaranin buat ngembangin diri juga di organisasi, dan apabila berjalan antara organisasi dengan kuliah itu nggak sibuk-sibuk banget, bisalah membagi waktu antara kegiatan organisasi dengan kegiatan perkuliahan. Di matematika untuk kuliahnya atau ujian-ujiannya itu tidak terlalu menyita kesibukan banget. Matematika kalau aku ngerasanya sih mungkin buat semester-semester awal itu mungkin nggak terlalu sibuk sih. Kalau aku ngerasain bahkan mungkin agak gabut ya untuk di awal-awal itu. Makanya dulu tuh aku bahkan di awal tuh berencana pengen ikut 3 organisasi gitu. Tapi karena mungkin ada amanah yang mungkin harus fokus di situ, aku jadi harus fokus di satu organisasi gitu. Apa ya? Kalau kalian udah memutuskan untuk masuk ke matematika ini ya jalin aja gitu. Jadi jangan sampai kalian nanti menemui kayak kesalahan-kesalahan di tengah, kalian kok ngerasa kalian salah jurusan gitu. Kalian masuk ke nanti bakal masuk ke jurusan matematika ini, kalian pun itu juga udah pilihan terbaik dari yang di atas gitu lah. Jadi jalanin aja. Jadi kalau aku sih mungkin yang selalu tak jadi ingat kalau mungkin tahu keberatan buat di matematika itu, setidaknya di sini aku juga bisa belajar berjuang gitu. Pesan untuk calon mahasiswa baru tahun 2021, tetap semangat, dan ini adalah langkah awal kalian untuk bisa belajar banyak tentang matematika, dan tanamkan pada pemikiran kalian bahwa matematika itu nggak cuma tentang menghitung, tapi bagaimana matematika itu bisa diaplikasikan, bisa dijadikan suatu alat untuk bermanfaat bagi orang lain. Semangat, terima kasih. Dari aku tetap semangat belajar terus dan mantepin pilihan kalian sesuai sama hasil kalian dan minat kalian, karena apapun yang asalnya dari hati kalian itu pastinya nanti kalian bakal enjoy buat ngejalaninnya. Oke, semangat. Aku tunggu di matematika. Untuk mahasiswa baru nih, jangan takut untuk masuk matematika ya. Soalnya di matematika itu kalian bakal punya banyak waktu luang karena nggak ada praktikum atau laprak dan sebagainya. Terus di matematika pelajarannya nggak sesulit yang kalian kirakan. Jadi di matematika santai aja. Kemudian di matematika UNS itu kegiatan mahasiswanya banyak banget dan seru-seru. Jadi jangan
takut untuk masuk di matematika lagi ya. Sampai jumpa di matematika. Aku tunggu kalian di sini. Nah, itu tadi beberapa pembahasan dari pertanyaan kalian. Merasa pertanyaan belum terjawab? Nantikan part 2-nya tentu dengan pembicara yang istimewa. Stay tune and bye!